Ada yang mulai panas. Katanya KDM dibilang pencitraan. Kira-kira teman-teman tahu nggak siapa yang udah mulai kepanasan dari Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat? Deddy Mulyadi itu mengambil gebrakan-gebrakan itu justru dia tahu akar masalahnya. Kalau yang nggak tahu akar masalahnya kayak gubernur-gubernur di daerah lain. Ada postingan terbaru dari Tempo yang mengatakan bahwa abis Mulyono terbitlah Mulyadi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan share di kolom komentar. Simpelnya begini, kalau Kang Deddy Mulyadi udah masuk podcast bocor alus politik, berarti kerjanya udah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Kang Deddy Mulyadi, teman-teman ya, yang tiba-tiba saja disenggol oleh salah satu media besar di Indonesia. Hahaha. Tetapi sekarang media ini sudah turun reputasi dan kredibilitasnya. Siapa lagi kalau bukan media cap tempe? Hahaha. Paham ya? Paham kan? Media yang cap tempe di Indonesia ini media apa? Iyalah, yaitu media yang memang didanai oleh asing dan kini suka menebar fitnah. Saya sebagai mantan jurnalis ya, mantan seorang editor yang hampir yang sudah ribuan tahun dan sekarang sudah pensiun, merasa kasihan sekali dengan teman-teman jurnalis di media tempe ini. Karena apa? Saya yakin mereka adalah orang-orang pintar, tetapi dipaksa untuk menjadi goblok. Hahaha. Intinya ya, kali ini tempe menyenggol Kang Deddy. Kurang ajar menurut saya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ada postingan terbaru dari Tempo yang mengatakan bahwa abis Mulyono terbitlah Mulyadi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan share di kolom komentar. Gimana menurut teman-teman? Iya kan? Setelah Mulyono terbitlah Mulyadi. Emang kenapa gitu loh Tempe? Hah? Ya ini gini ya. Kalau seorang pejabat, entah itu bupati, wali kota, gubernur, ataupun presiden, kalau sudah diserang oleh media bernama Tempe, berarti pejabat tersebut sudah bekerja di jalan yang benar. Lanjut. Ini parah nih. Saya sepakat teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar media Tempe ini kan media yang saat ini memang gimana gitu ya. Kita ketahui bersama memang sebagian sahamnya memang dibeli oleh asing gitu ya. Ya jadinya ya begitulah, mungkin kerjaannya saat ini bukan menyebarkan berita yang mengandung edukasi ya, informasi dan juga kritik sosial, tetapi lebih pada nyinyir dan menebar fitnah. Mungkin karena mau menyenggol Prabowo terlalu berat gitu kan, makanya yang disenggol adalah Kang Deddy. Tapi dia nggak sadar, menyenggol Kang Deddy itu sama dengan menyenggol seluruh warga Jawa Barat ya kan. Iyalah Bapak Aing. Hahaha. Lanjut. Dari konten bocor alus Tempo, mereka menyimpulkan satu hal, bahwasanya Deddy Mulyadi itu adalah pemimpin populis. Dan memang secara psikologi, pemimpin populis itu cenderung mengambil satu keputusan tanpa memikirkan akar masalahnya. Masalahnya,
Deddy Mulyadi itu mengambil gebrakan-gebrakan itu justru dia tahu akar masalahnya. Kalau yang nggak tahu akar masalahnya kayak gubernur-gubernur di daerah lain, dia bingung kerja ngapain, ya kan? Setelah dia dilantik menjadi gubernur, dia bingung mau ngerjain apa dulu, apa yang prioritas. Kenapa? Ya karena dia tidak tahu akar masalahnya. Lagian itu Tempo kok bisa mengambil ataupun mendefinisikan Deddy Mulyadi pemimpin populis itu dasarnya apa? Dia mampu mendefinisikan seseorang ini pemimpin populis atau bukan populis itu dasarnya apa? Info A1 dari Hong Kong yang mereka omong itu semuanya bisa kita lihat di internet. Nggak harus info A1 itu, info 1 dari mana, begitu loh. Lagian kalau seandainya benar Deddy Mulyadi pemimpin populis dan dianjurkan jangan kembali kita terjebak oleh pemimpin populis, lah emang di Indonesia pemimpin yang tidak populis mana yang sudah berhasil memajukan satu daerah? Tunjukkan kepada saya. Jadi begini Bang ya, kalau kita ya mempersoalkan atau membahas ya podcast Koplak Alus gitu ya, itu nggak usah kita itu menyampaikan data-data ya kan, menyampaikan analogi-analogi, kemudian logika-logika, nggak sampai ya kan. Karena podcast Koplak Alus itu memang didesain untuk menggiring opini publik. Saya yakin orang-orang yang terlibat di dalamnya, baik hostnya ya kan, yang ganteng kagak, cantik juga kagak, ini sebetulnya juga manusia normal. Dia mengerti kok, sebagai seorang jurnalis yang profesional, dia mengerti mana yang salah, mana yang benar. Cuma karena memang saat ini tempat dia bekerja ini sedang berada di tempat yang salah, maka ini jurnalis mau nggak mau harus ikut salah, ikut koplak, ikut goblok. Emang abang dulu juga begitu, ya sama aja. Jadi ketika media tempat saya bekerja itu mendukung si A, ya udahlah gimana lagi, si B dijelek-jelekin ya kan, itulah jeleknya. Ya tapi gimana lagi ya kan, ya kita harus sadarlah jangan mudah terprovokasi pokoknya ya. Lanjut. Guys, ada yang mulai panas. Katanya KDM dibilang pencitraan. Kira-kira teman-teman tahu nggak siapa yang udah mulai kepanasan? Dari Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat. Tapi gini ya, seharusnya keluarin dong kebijakan yang bagus, kebijakan yang baru, ya. Bersainglah secara sehat. Kalau KDM itu bisa membuat sebuah kebijakan yang menarik perhatian publik, kalian lakukan dong hal yang sama, bahkan yang lebih fantastis, bisa nggak? Ya kan? Itu baru keluarkan kebijakan yang lebih bagus. Itu baru namanya bersaing secara sehat. Bukan mengerahkan buzzer, bukan mengerahkan media-media rongsokan untuk menyerang KDM. Ya. Memang apa salahnya? Misalnya KDM itu apa yang dikerjakan dipublikasi supaya orang tahu, supaya menjadi role model. Kalau bagus ya ditiru. Takut ya, ketakutan ya KDM itu moncer di 2029. Itu guys, kira-kira siapa ya di balik penyerangan terhadap KDM? Siapa otak intelektualnya guys? Dan siapa yang kepanasan? Coba ketik di bawah. Nah, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Batman Power ya. Dan setiap kali kami atau saya ini menggunakan Batman Power sebagai materi, selalu saya sampaikan, ini adalah orang yang berhasil waras. Ini adalah salah satu orang yang berhasil sembuh setelah sakit bertahun-tahun, ya kan, kebanyakan makan kecubung, ya kan, maboknya nggak hilang-hilang, menjadi anak abah. Nah sekarang sudah berubah menjadi ternak Mulyono yang membela kebenaran, ya kan, mantap ya. Intinya Kang Deddy luar biasa lah ya. Lanjut. Simpelnya begini, kalau Kang Deddy Mulyadi udah masuk podcast Bocor Alus Politik, berarti kerjanya udah benar. Ya kita tahulah hari-hari ini mana ada gubernur yang dibahas di Bocor Alus Politik. Coba kalian lihat, nggak ada, cuman Kang Deddy Mulyadi doang. Berarti kerjanya udah benar. Mungkin ini sudah menjadi ancaman lah bagi para elit-elit yang gak suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Karena hari ini Kang Deddy Mulyadi selalu menjadi sorotan secara nasional. Mungkin mereka pusing ketika melihat
KDM mulu gitu ya. Ya wajar lah. Ini warga Jawa Barat mendukung gubernurnya dengan semua kebijakannya hari ini. Ya wajar kalau misalkan ini menjadi ancaman bagi elit-elit yang gak suka. Berarti kalau gak dibahas bocor halus, kira-kira mereka kerja apa enggak? Coba deh kalian komen. Apa yang saya katakan tadi di bagian depan. Kalau seorang pejabat, siapapun itu sudah disindir ya kan, kemudian disenggol oleh podcast Koplak Alus ya kan, maka kita harus meyakini bahwa orang tersebut sudah berada di jalan yang benar, bekerja dengan sebaik-baiknya untuk rakyat Indonesia. Kenapa demikian Bang? Ya kan sudah disampaikan sama netizen barusan. Itu ya kan, Koplak Alus itu kan podcast yang diasuh atau apalah begitu ya, media tempe ya kan. Dan kita tahu sendiri lah, media ini kan seakhir-akhir ini kan tidak kredibel sama sekali gitu loh. Padahal berpuluh-puluh tahun yang lalu sampai tahun 2015-an lah, 2014 gitu ya, 2013 lah. Media ini menjadi media rujukan saya loh. Betul loh. Ya kan luar biasa ini media menurut saya, karena tulisannya itu luar biasa, gaya penulisannya ya kan, kemudian investigasinya ini menjadi inspirasi dari banyak media lain di Indonesia, termasuk ketika saya dulu masih menjadi seorang editor. Tapi kita ketahui bersama lah akhir-akhir ini macam kayak mana gitu ya kan, media cap tempe ini. lanjut Ada lagi nih majalah Tempo. Majalah Tempo yang dulu diagungkan sebagai benteng intelektual pers Indonesia, kini tampak lebih sibuk mengasah satir ketimbang menyajikan substansi. Alih-alih meneliti kebijakan dengan analisis mendalam, kalian memilih memoles karikatur dan melempar sindiran murahan, lebih mirip akun meme politik ketimbang majalah berita. Menertawakan pemimpin yang aktif berkomunikasi di media sosial sambil mengabaikan kinerjanya di lapangan adalah bentuk kemalasan jurnalistik. Apakah jurnalisme investigatif kini diganti dengan jurnalisme impresi? Jika pemimpin hanya dianggap valid ketika diam dan tak terlihat, maka Tempo sedang merindukan gaya kuno yang justru membuat publik buta arah. Ironisnya, media yang seharusnya memperkuat demokrasi kini justru mendikte bentuk kepemimpinan ideal berdasarkan selera redaksi, bukan kebutuhan rakyat. Negara ini butuh visi betul, tapi juga butuh pemimpin yang bisa menjelaskan visinya. Dan di era digital, komunikasi adalah bagian dari kepemimpinan. Sayangnya, Tempo lebih memilih mengutamakan sindiran daripada keberimbangan. Lucu juga, Tempo kritik pemimpin karena tampil di layar, tapi sibuk sendiri bikin cover penuh drama visual. Jadi media atau akun parodi, kritiklah kebijakan, bukan gaya komunikasi. Negara ini butuh akal sehat, bukan sarkas murahan. Tempo makin mirip buzzer dengan font ilegal. Kritik pemimpin karena muncul di layar, tapi lupa menyorot dampak nyata kebijakannya. Jangan-jangan yang haus viewers justru medianya. Sampurasun. Intinya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, yang bersongkok. Saya tidak tahu ini namanya siapa. Kalau teman-teman tahu silakan tulis di kolom komentar. Mungkin Gus siapa atau Kiai siapa gitu. Yang jelas saya ingin menyampaikan pesan kepada majalah Tempe ya, yang semakin kesini semakin kesono ya, mungkin karena tidak berani menyenggol Prabowo karena Prabowo terlalu keras ya kan, senggol dikit langsung dibubarin itu media ya kan, mending nyenggol yang lain aja lah. Nah ya saat ini yang disenggol adalah Kang Deddy Mulyadi. Tetapi ingat, Kang Deddy Mulyadi ini saat ini menjadi bapaknya warga se-Jawa Barat. Berarti dengan menyenggol Kang Deddy Mulyadi sama saja Tempe ini sedang ya kan menyenggol warga se-Jawa Barat. Emang berani loh. Hahaha. Lanjut. Geus aya nu mulai hareudang ya. Nu baruga kepentingan ke 2028. Majalah Tempo ya tingali habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Emang cara berpolitikna KDM teh sarua jeung Jokowi nya belusukan ke masyarakat. Tapi program nama beda tuh. Jokowi mana gebrakan tiba heula can aya program juga Kang Deddy Mulyadi nyerari we si garoblog teh. Ya teman-teman ya, saya tidak ikut berkomentar banyak
karena saya yakin teman-teman semuanya lebih mengerti dan lebih memahami apa yang disampaikan oleh netizen barusan daripada saya. Karena saya bukan orang Sunda, jadi saya mah nggak ngerti barusan netizen ngomong apa gitulah ya. Yang penting menurut saya ya nggak tahulah. Silakan tulis di kolom komentar ya bagi teman-teman yang bisa bahasa Sunda ya kan. Karena saya nggak ngerti, bener-bener nggak ngerti. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar netizen yang menyebut bahwa Tempe menyenggol Kang Deddy karena nggak berani menyenggol Prabowo yang dianggapnya terlalu kuat ya. Soalnya Prabowo kan nggak bisa main-main ya kan, senggol dikit langsung ditutup medianya. Mantap Pak Prabowo ya. Karena Prabowo tahu betul gitu loh siapa pihak yang bermain di balik media cap tempe tersebut ya kan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.